Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang Al-Hadis Al-Arba'in, yang saat ini kita sudah masuk pada hadis ke-26. Kita bacakan hadisnya, kemudian kita sampaikan terjemahan atau tafsirnya, dan setelah itu kita sampaikan beberapa faedah dari hadis yang kita pelajari pada saat ini. Al-Hadis Sadisu wal Ishrun, Sadaqatul Badan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqatun, kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu, ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun, wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun, wal kalimah at-thayyibah shadaqatun, wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-26 di antara jalan sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap sendi atau tiap-tiap ruas tulang dari manusia harus disedekahi setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang menaiki kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya, menaikkan ke kendaraannya adalah sedekah. Kalimat thayyibah adalah sedekah, dan tiap-tiap langkah yang diayunkan untuk sholat juga sedekah. Kemudian menyingkirkan rintangan dari jalan juga sedekah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini membicarakan tentang hal-hal yang berkenaan dengan bersyukur atas nikmat dan fadilatul a'mal atau fadailul a'mal. Faedahnya, tiap-tiap atau tiap bagian dari badan atau fisik manusia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah pendengaran, penglihatan, hati, dan anggota badan yang lainnya. Bahwa anggota badan yang terdiri dari tulang dan persendian adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri dengan menunaikan ketaatan. Dianjurkan untuk terus memperbarui kesyukuran setiap hari, karena nikmat-nikmat tersebut adalah ada sepanjang waktu. Setiap hari manusia dalam kondisi seperti hidup yang baru, yaitu sebagaimana dibangkitkan oleh Allah atau dibangunkan oleh Allah dari tidur pada malam hari. Yang selanjutnya, berbuat adil kepada manusia adalah sedekah. Yang menolong orang lain meskipun urusan dunia itu adalah sedekah. Seperti contohkan dalam hadis di atas, yaitu membantu seseorang menaiki kendaraannya, atau juga membantu, menolong, mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya, itu juga sedekah. Kalimat thayyibah adalah sedekah, baik itu zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga nasihat atau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Seseorang hamba atau seorang hamba yang berjalan menuju masjid adalah sedekah. Demikian juga orang yang menuntut ilmu
dan berjihad adalah sedekah. Anjuran untuk pergi ke masjid dengan berjalan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha," rawahul Bukhari. Yaitu barang siapa yang ke masjid pada waktu pagi atau sore hari, maka Allah menyediakan hidangan di surga setiap pergi ke masjid, baik pagi maupun sore hari. Anjuran untuk menyingkirkan sesuatu yang menyakiti, baik itu duri, pecahan kaca, dan lain-lainnya yang menyebabkan orang lain kalau terkena itu adalah sakit, itu adalah perbuatan sedekah, baik itu manfaatnya untuk dirinya sendiri dan orang lain yang akan lewat di jalan tersebut. Sebaliknya, meletakkan sesuatu yang membahayakan di jalan itu adalah perbuatan yang jahat kepada setiap orang yang berjalan di atas jalan itu. Menempatkan atau menyebabkan kaum muslimin dalam keadaan bahaya adalah perbuatan menciptakan permusuhan di antara mereka. Ada etika di jalan bagi kaum muslimin, yaitu ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, haruslah dia menyingkirkan. Setiap manusia wajib menyedekahi tiap-tiap anggota badannya setiap hari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, wajibnya bersedekah untuk badan ini bisa diganti, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, yaitu 2 rakaat sholat duha sudah cukup sebagai pengganti dari sedekah untuk semua anggota badan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tiap-tiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah atau perbuatan baik untuk ciptaannya atau untuk makhluknya, itu adalah sedekah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.